saya mungkin agak pertama-tama saya mohon maaf ya karena ini suasananya memang agak remang-remang begitu, dan juga kalau suara saya kurang terdengar dengan jelas ya mungkin karena sekelilingnya juga saya sedang di ruang publik ya, jadi semoga kita tetap bisa ini, walaupun saya kameranya remang-remang tapi penjelasannya itu bisa terang benderang gitu ya. Suara saya terdengar kan ya, tapi Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Ya, Pak. Dengar, Pak. baik. Saya share screen dulu untuk pedoman magang mahasiswa pada semester ini ya. Ya, jadi teman-teman yang sedang berlibur ya, karena ini weekend ya, mungkin sedang berlibur juga. Nah, saya memang kalau pembekalan magang itu biasanya dilaksanakan di hari Sabtu ya. Kalau biasanya itu pagi ataupun siang ya. Jadi kalau pagi itu kadang-kadang memang ada mahasiswa yang ikut bimbingan karir sehingga tidak bisa mengikuti pembekalan ya, kadang-kadang kita mundur supaya semuanya mahasiswa itu bisa minimal mayoritas itu bisa mengikuti pembekalan ya. Dan juga untuk kegiatan pembekalan ini tidak hanya satu kali teman-teman, nanti ketika sudah proses saya harap setiap bulan ya minimal satu kali kita akan melaksanakan yang namanya pembekalan begitu, sehingga sama-sama kita berproses di dalam mata kuliah magang ya, dan juga saya bisa mengetahui progres teman-teman karena tahun ini saya koordinatornya ya, menggantikan Bu Foza yang sedang cuti. PowerPoint sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Sebetulnya ya, inti dari PowerPoint ini mirip dengan yang ada di Kulino. Kalau teman-teman sudah baca, sudah melihat di Kulinonya masing-masing ada mata kuliah magang, ya. Itu saya step by step-nya sudah mengikuti. Ya, jadi kalau sekarang itu memang fokusnya adalah pelengkapan dokumen awal magang teman-teman. Ya. Nah, kemudian juga penunjukan dosen pembimbing. Jadi untuk dosen pembimbing memang saya extend waktunya hingga 15 Oktober, tapi saya harapkan teman-teman jangan santai ya, karena dosen pembimbing itu juga tidak selalu available begitu. Maksud saya adalah kalau memang bisa mencari sekarang ya, silahkan dicari dosen pembimbingnya supaya nanti bisa istilahnya bisa membimbing ya, bahkan sebelum teman-teman itu mendapatkan tempat magang begitu ya, dan juga bahkan mungkin bisa bertanya ke dosen pembimbingnya masing-masing mengenai mungkin punya rekomendasi tempat yang bisa untuk dilaksanakan magang. Jadi inti dari materi pembekalan saya hari ini ada 19 ya, cukup banyak, tapi sebetulnya ini hanya umumnya saja ya. Jadi intinya pada semester ini teman-teman, ya, magang itu adalah mata kuliah yang bisa dibilang mata kuliah pilihan, ya, mata kuliah pilihan. Kalau sebelumnya itu memang magang diwajibkan untuk mahasiswa di semester tertentu begitu, ya, tapi dan juga sebagai syarat kelulusan. Tapi setelah kemarin ya saya dengar update terakhir adalah magang itu sebagai pilihan, sehingga memang untuk pesertanya tidak sebanyak dulu ya. Namun ini tetap banyak, ada 100 lebih kalau saya lihat di Kulino ya. Walaupun yang aktif itu sekitar 90-an, dan juga di Telegram pun yang bergabung itu belum seluruhnya ya. Jadi saya nggak tahu ini kenapa banyak yang belum bergabung atau hanya beberapa aja sih ya. Jadi 90 berapa begitu dari
total list saya itu 105 atau 106 kalau tidak salah ya. Ya, artinya kalau sudah pilihan, teman-teman itu harus menjalankan ya pilihan teman-teman itu sesuai dengan komitmennya, sehingga harus konsisten dan harus bisa diselesaikan. Teman-teman perlu diingat ya bahwa magang itu ada di semester atas, semester atas ya, 5, 6 atau 7 ya. Nah, artinya apa? Dia bisa diambil ketika SKS teman-teman itu sudah 80 SKS baru bisa ambil. Artinya apa teman-teman? Ketika magangnya ini diselesaikan dengan baik, ya, kemudian juga nilainya baik, maka tidak perlu ada yang namanya mengulang, begitu ya harapan saya. Karena apa? Karena ketika konsekuensinya ketika sudah mengambil mata kuliah lalu mengulang, ya itu akan menghabiskan waktu teman-teman sendiri. Ya, tentunya teman-teman ingin waktu kelulusan cepat begitu ya, sesuai dengan timeline, sesuai dengan rencana ya. Dan kita tidak ingin misalkan hanya satu mata kuliah itu menjadi penghambat, ataupun misalkan penghambat baik penghambat kelulusan ataupun penghambat syarat wisuda. Ya, karena saya perlu tekankan lagi bahwa kalau ada nilai sampai ada nilai E itu teman-teman harus mengulang ya, mengulang, dan syarat kelulusan itu tidak boleh ada nilai E. Artinya, ya, saya ingatkan lagi ya, segera silahkan, kalaupun bukan magangnya yang nilainya E, tapi kalau teman-teman masih punya nilai E di mata kuliah lain, segera diperbaiki, begitu ya, segera mengambil semester ulangnya ya, entah antara ataupun reguler silahkan. Yang penting bisa bisa lulus begitu ya. Ya, ini adalah timeline yang penting ya, untuk perlu di note ini gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi tanggal-tanggalnya. 15 Oktober itu batas akhir pemilihan dosen pembimbing ya. Tapi 15 Oktober itu teman-teman harus sudah punya tempat magang ya, bukan berarti di situ batas akhirnya masih lama ya, masih ada 1 bulan, tetapi batas akhirnya masih ada 1 bulan, tapi terus santai-santai, itu tidak juga ya. Artinya 15 Oktober itu sudah dosen pembimbingnya fix dan juga tempat magangnya sudah fix. Karena saya tahu ya, mencari tempat magang itu agak gampang-gampang sulit ya. Jadi kalau mungkin teman-teman punya channel ya ke perusahaan atau orang tuanya atau saudaranya begitu ya, silahkan digunakan channel tersebut untuk mencari tempat magang yang sekiranya memang memudahkan bagi mahasiswa dan juga memberikan banyak ilmu ya, ilmu yang penting untuk magang. Kemudian itu 15 Oktober, tidak lama setelah itu 24 adalah batas akhir pengumpulan administrasi awal. Administrasi awal sudah saya jelaskan ya, ada 3, yaitu surat pengantar orang tua, surat kesediaan perusahaan, kemudian yang satunya adalah surat rencana proyeknya, rencana proyek magang teman-teman. Itu dikumpulkan di dalam satu file. Oke, jadi 24 Oktober sudah memasukkan ketiga file tersebut. Artinya ya, batas akhir pemilihan dosen pembimbing itu kan toleransinya saja sampai 15 Oktober. Tapi eksekusinya seharusnya sudah lebih dari itu ya, di mana tentunya akan saya ingatkan lagi ya, 24 Oktober itu apa gitu kan. Lalu yang selanjutnya perlu dicatat yaitu pengumpulan administrasi tahap akhir.
ya, yaitu 26 Desember 2022. Artinya kalau sampai Oktober teman-teman itu belum memulai magangnya, maka akan kemungkinan besar ya akan terlambat untuk pengumpulan administrasi tahap akhirnya. Ya, jadi Oktober, November, Desember kan magangnya 2 bulan ya. Jadi bisa dihitung lah ya untuk selesainya dan juga mulainya harus kapan ya, kira-kira kemudian sambil membuat laporan juga ya, sehingga ini harus segera diselesaikan untuk pengumpulan administrasi tahap akhirnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, izin bertanya. Ya, silakan Mas Diko. Misal kan ini saya udah menghubungi dosen, tapi dosen pembimbing itu tidak merespon, itu saya harus gimana ya, Pak? Ya, untuk dosen pembimbing ya Mas Diko, kan ada beberapa dosen yang bisa dihubungi. Silakan mungkin bisa ditunggu dulu ya, jadi kasih waktu toleransi misalkan 1 atau 2 hari, baru kemudian menghubungi yang lain ya. Dan juga perlu dipahami bahwa untuk menghubungi dosen pembimbing itu menghubungi dulu ya, tentang ditanyakan dulu kesediaannya ya, ditanyakan dulu kesediaan dosen tersebut untuk membimbing, baru kemudian mengirimkan form ya. Jadi baru kemudian mengirimkan form yang ada di Kulino. Jadi form kesediaan itu ditanyakan dulu ke dosennya, baru mengirim form. Karena apa teman-teman? Kalau teman-teman mengirim form ke dosen, ada beberapa mahasiswa ya, jadi tidak konfirmasi tapi mengirim form ke dosen, maka dosen itu bisa memilih. Jadi yang saya list fixnya ya, jadi daftar mahasiswa bimbingan dari satu dosen itu fixnya adalah yang ditandatangani di dosen dan dikirim ke email. Jadi mohon bisa bekerja sama dengan dosen. Kalaupun dosennya tidak merespon atau belum merespon, maka bisa diingatkan kembali atau mungkin bisa ditanyakan ke dosen lain. Begitu ya Mas Niko ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Ya, belum ada ya. Nah, yang menjadi menarik pada kesempatan magang periode ini adalah walaupun kita beberapa untuk dokumen ya kita tetap online, tetapi nanti visitasi dosen pembimbing ke perusahaan atau instansi magang itu menjadi satu hal yang wajib bagi dosen ya, karena ini terkait dengan bukan hanya mahasiswanya saja tapi juga untuk dosennya ya, sehingga nanti di periode visitasi itu bisa mulai dari 3 Oktober sampai dengan 3 Desember, silahkan ya. Saya tidak memberikan harus rentangnya ya. Yang penting adalah ketika tanggal 26 pengumpulan administrasi tahap akhir itu sudah selesai. Artinya teman-teman nanti mengkoordinir dosen agar bertemu dengan mentor di tempat magang. Jadi biasanya saya menyebutnya dosen pembimbing ya untuk dosennya. Kemudian di tempat magang pembimbingnya itu namanya mentor magang. Ya. Sehingga nanti silakan dilakukan teman-teman membuat schedule ya dengan dosen pembimbingnya. Begitu. Kalau ada pertanyaan boleh ya saya langsung saja mungkin. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misal ada tawaran tempat magang tapi di luar Semarang, apa masih diperbolehkan? Ya, untuk itu ya sudah kita bahas bahwa magang semester ini adalah formatnya langsung, magang langsung dan juga magang riset ya. Bahkan jadi begini, kalau magang langsung artinya kalau bisa itu di tempat yang dosen bisa visitasi. Ya, misalkan di luar kota ya.
kemudian apakah dosen tersebut bersedia atau tidak untuk visitasi. Kalau bersedia silakan. Ya. Nah, tapi kan itu agak sulit ya. Nah, dan juga teman-teman ingat beberapa mungkin ada yang sambil kuliah ya, magang gitu sambil kuliahnya juga offline. Jadi saya rasa kalau bisa memang di Semarang atau di sekitar Semarang. Kalaupun susah, kita punya magang riset. Nanti magang riset seperti apa mekanismenya saya jelaskan lagi. Gitu ya. Ya, begini Mbak, kalau udah ada tempat instansi punya temen nawarin, tapi di tempat daerah saya itu apa masih diperbolehkan kalau mentoringnya nanti lewat Google Meet atau Ya, sekarang gini, apa punya PTM enggak? Tatap muka enggak? Ada mata kuliah yang tatap muka atau tidak? Sudah tidak ada, Pak. Saya Sudah tinggal tidak ada. mahasiswa akhir. Oke, coba ini reguler ya berarti ya? Iya, Pak. Oke, untuk magang ya sementara saya masih bisa bilang bahwa tidak diperbolehkan ya. Tapi nanti silahkan mungkin akan saya update kembali ya. Saya tanyakan juga dengan akademik ya bagaimana mekanismenya kalau masih online seperti itu. Itu ya. Iya, Pak. Soalnya saya tinggal penelitian tugas akhir sama ini magang menyelesaikan dua. Iya. Maksud saya begini, boleh sambil ditanyakan juga kepada prodi ya. Jadi saya juga dibantu gitu. Karena kemarin terakhir informasi saya langsung gitu ya. Makanya kita punya dua jenis magang itu. Gitu. Mas Alfian ya. Alfian ya. Pak, maaf izin bertanya. Apakah magangnya hanya boleh di perusahaan, di sekolahan boleh enggak ya, Pak? Sekolah. Iya. Ya, sebagai apa berarti itu? Saya kan fokusnya kan ngambil MSDM, Pak. Apakah boleh magang di sekolahan apa harus di perusahaan? Sekolah SMP gitu, Pak. Sekolah SMP ya. Iya. Oke, ini kita lihat kalau magang itu syarat untuk perusahaannya apa gitu ya, instansinya. Ya, ini ya, jenis perusahaan atau instansi magang, badan usaha, berbadan hukum, tidak berbadan hukum, UKM, lembaga atau instansi ya. Kalau sekolah itu milik yayasan misalkan ya berarti masuk ke sini ya. Karena di sini ada yayasan. Gitu. Negeri atau sekolah swasta ya? Swasta, Pak. Yayasan kayaknya, Pak. Kalau yayasan mungkin bisa Bisa ya, Pak. arahkan nama yayasannya gitu loh. Oh iya, Pak. Bukan nama sekolahnya ya. Oh. Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, izin bertanya lagi. Berarti saya mulai magangnya ini menunggu informasi diperbolehkan masih online atau tidaknya ya, Pak? Iya, nanti kalau saya ya untuk mulai magang yang langsung silakan sudah bisa mulai. Tapi kalau yang tidak langsung harus menunggu dulu ya, menunggu keputusan. Karena ini kan sudah PTM, jadi kita kembali seperti dulu ini malah. Ya, jadi magang itu langsung. Begitu ya. Saya nggak bisa bilang nanti kalau saya misalkan perbolehkan atau tidak perbolehkan ya nanti kan menjadi rancu gitu ya. Jadi saya bilang sekarang tidak diperbolehkan dulu gitu ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan Mbak Kristia. Jadi kan ini mau bertanya soal satu dosen pembimbing itu untuk satu tempat magang atau satu mahasiswa ya Pak? Satu dosen pembimbing, kalau dosen pembimbing tersebut bersedia ya
kadang itu dosen pembimbing itu juga menyeleksi mahasiswa ya, istilahnya menyeleksi itu begini, apakah mahasiswa tersebut sudah punya tempat magang atau misalkan beliaunya itu ingin punya anak magang itu beragam gitu ya untuk perusahaannya gitu, kadang-kadang seperti itu Mbak. Jadi kita tidak punya aturan baku begitu, satu dosen harus satu perusahaan. Udah gabung, Sal. Gitu ya Mbak Wistia tadi ya, atau Mbak siapa tadi? Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya itu Pak, kan ini saya sama teman-teman sudah dapat tempat magang. Tepatnya itu di Dinas Pemadam Kebakaran. Oke. Itu bisa ya Pak? Konsentrasinya apa? Satu kelompok kami itu ada yang MSDM sama pemasarannya satu. Ada 2 aja? Iya. Oke, kalau MSDM bisa ya. Pemasaran boleh ditanyakan dosen pembimbingnya. Ya, kalau dosen pembimbing oke. Jadi koordinator magang itu hanya yang sifatnya umum ya. Jadi kalau pembimbingnya boleh, silakan lanjutkan. Gitu ya. Tapi harus dikasih tahu dulu. Saya misalkan pemasaran ya, konsentrasi saya pemasaran. Kemudian kalau saya magang di pemadam kebakaran itu seperti apa? Itu ya, Mbak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi teman-teman nanti peran dosen pembimbing itu penting sekali ya. Jadi kalau dosen pembimbingnya ACC, maka saya juga akan ACC ya. Tapi juga ada aturan-aturan yang saya perlu tegaskan gitu ya, seperti tadi misalkan yang tempat magang apakah harus di Semarang dan lain-lain ya. Nah, ini kita akan ini saya akan tanyakan kembali ya. Maka kalau bisa mohon ditanyakan juga ke prodinya ya. Jadi kalau ada prodi jawaban misalkan silahkan gitu ya, maka saya juga lebih mudah begitu ya mengaturnya ulang. Jadi intinya begitu. Karena betul-betul ya teman-teman, di slide, bahkan di slide saja itu sudah dihapuskan untuk yang magang online. Jadi saya memang hanya mengacu pada itu. Sehingga kalaupun nanti ada hal-hal yang di luar dari yang saya minta tadi ya, maka itu adalah keputusan dari dosen pembimbing. Mungkin kalau masih di Kendal misalkan ya, atau di mana itu Ungaran begitu ya, masih bisa terjangkau, maka dosen mungkin akan mengiyakan begitu. Jadi tolong diperhatikan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jika penyelesaian laporan itu dilakukan sebelum periode waktu magangnya selesai, apakah boleh ya, Pak? Soalnya kan itu tadi kan batas pengumpulannya kalau tidak salah 25 Desember sampai Januari ya. Kalau dapat durasi magangnya yang 6 bulan kan, kalau misal buat laporan harus selesai berdasarkan program magangnya selesai kan, itu kan jadi nanti kelewat ya Pak ujiannya. Kalau misal sebelum program magangnya itu berakhir, apakah boleh ya Pak untuk mengejar ujiannya? Ya, jadi untuk timeline ini ya, terutama yang untuk ujian ya, mana ujian tadi ya, ini timeline ya. Batas akhir itu adalah keseluruhan. Artinya ujian itu bisa dilaksanakan bahkan sebelum 25 Desember. Kalau sudah selesai dengan dosen pembimbing. Ya, malahan itu memudahkan dosen pembimbing ya, karena jadi input nilainya lebih cepat gitu kan. Artinya kalau input nilainya lebih cepat kan sudah ada kepastian begitu ya, maka nilainya dari perusahaan sekian, dari dosen pembimbing sekian. Itu kira-kira Mas. Jadi sangat diperbolehkan bahkan
Yang tidak boleh itu adalah mendahului ya. Jadi misalkan mendahului tanggal atau timeline magang seperti ini ya. Kayak kemarin misalkan ada beberapa yang sudah terlanjur magang tapi di luar kota. Nah, itu kan tidak ada aturan magang online sekarang ya. Nah, itu harus saya rasa itu harus dilakukan penyesuaian lagi. Begitu. Maaf Pak, saya izin bertanya. Mas, ya. Ini kan Pak, saya sama beberapa teman saya kan ikut yang magang kampus Merdeka, yang studi independen. Terus itu jurusannya itu tentang MSDM. Sedangkan konsentrasi yang saya ambil sama teman-teman saya itu ada yang kayak akuntansi, terus konsentrasinya ada yang keuangan sama yang pemasaran. Itu Pak, kira-kira kami ngambil magang lagi atau gimana ya Pak? Itu untuk koordinatornya siapa ya waktu itu? Kemarin itu yang pertama kali itu Bu Bara Pak. Gini, pertanyaan saya gini, magang yang MBKM ini apakah nanti jadi konversi nilainya ke magang reguler atau enggak, Mbak? Harus ikut magang lagi. Apa Pak? Konversi nilainya kemana, Mbak? Konversi nilainya itu kemarin kalau saya ya Pak, itu kemarin saya konversi magang sama penganggaran. Oh, kalau dengan magang seperti ini ya MBKM itu nanti bisa dilaporkan ke saya, artinya tidak perlu memiliki pembimbing magang ya kalau MBKM ya, tapi laporan langsung ke saya, jadi melaporkan saja hasil dari MBKM-nya kemarin. Ya, misalkan bikin tugas di MBKM itu ya tugasnya dikirim gitu ya, dijadikan satu file, lalu nanti saya rekap untuk saya nilai. Gitu. Itu Pak, maaf saya itu kita buat kayak pengajuan tugasnya itu kami per bulan atau per minggu atau gimana Pak, atau akhirnya? Sebelum batas akhir pengumpulan. Ya. Oh, berarti kami nggak ini lagi kan Pak, nggak cari dosbing lagi? Tidak. Jadi langsung ke saya. Nanti saya minta tolong ya Mbak Deborah untuk list saja mahasiswanya. Kemudian ini khusus untuk yang konversinya ada magang regulernya ya Mbak. Baik Pak. Jadi konversinya ada mata kuliah magang, maka saya bisa konversi. Selain itu di luar misalkan ngambil manajemen itu di luar magang ya, berarti saya tidak bisa. Maaf Pak, saya izin bertanya lagi. Ini kan teman saya ada yang akuntansi kan Pak. Akuntansi itu kayak apakah magang sama praktek kerja itu sama tidak Pak? Iya sama aja Pak. Praktek kerja kan ininya cuman beda nama aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, saya lanjutkan. Ya. Kan kalau misalnya ada beberapa perusahaan yang tidak boleh minta data perusahaan. Kalau mau minta data perusahaan gitu, harus minta surat lagi dari kampus. Terus itu gimana ya Pak solusinya buat bikin laporan buat magangnya Pak? Ya minta ke kampus ya. Kalau untuk urusan magang ke saya aja nggak apa-apa. Gitu ya Mbak? Ya baik Pak, terima kasih. Jadi kalau perusahaan meminta, ini kalau sudah masuk magang ya, meminta syarat apapun yang di luar dari yang saya syaratkan, misalkan tiga dokumen tahap awal itu ya, silahkan diminta saja. Ya namanya artinya tentu kalau kasih jeda ya, jangan buru-buru gitu. Misalkan butuhnya besok, ya jangan hari ini mintanya gitu. Ya jadi minimal seminggu atau 2 minggu sebelumnya sudah minta. Gitu ya Mbak.
Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ya, jadi ini tadi saya rasa sudah banyak terkait dengan yang magang regulernya ya. Nanti tolong dibaca slide-nya, dipahami betul-betul ya. Maka kalau ada hal-hal yang di luar dari slide ataupun dari panduan yang tidak sesuai begitu ya, bisa ditanyakan atau dikonfirmasi ulang kepada saya. Saya sekarang mau membahas model magang. Ya, jadi untuk model magang semester ganjil, teman-teman, itu bahkan sudah dihapuskan untuk yang magang online-nya ya. Sehingga untuk koordinasi langsung itu dalam arti dosen mengunjungi tempat magang. Ya, ini sebelumnya dilakukan, kemudian ada kebijakan magang online ya karena ada pandemi, kemudian dikembalikan lagi. Jadi karena pandemi sudah sudah terkendali ya, maka kita akan kembali magang langsung. Nah, kegiatannya secara kontinu di tempat magang tersebut, jadi datang ya, tidak lagi kemudian online begitu ya, kecuali nanti di perusahaannya ada work from home, itu beda ya. Jadi misalkan datangnya 3 hari, work from home 2 hari, itu adalah kesepakatan bersama dengan perusahaan. Kemudian yang magang riset ini mungkin banyak yang belum tahu ya, atau ternyata bisa ya seperti ini model magang. Jadi analisis magang riset itu adalah problem solving, di mana satu tempat atau instansi atau tempat usaha itu punya masalah, dan nanti mahasiswa itu berusaha memecahkan masalah dari instansi tersebut. Ya, masalahnya bagaimana? Coba misalkan teman-teman mengunjungi, ditanyakan dulu ya kepada tempat usaha tersebut, ya. Lalu permasalahannya seperti apa? Bisa dari observasi kan, bisa dari wawancara, ditanyakan masalahnya apa sebetulnya di tempat magang tersebut. Lalu dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Nanti dari situ silahkan dosen pembimbing, oh ada fenomena ini ya, ada fenomena penurunan penjualan misalkan, maka dosen pembimbing nanti akan membantu teman-teman kalau ada penurunan penjualan itu solusinya seperti apa ya. Nah, ini kalau magang riset, mahasiswa itu melakukan kunjungannya lebih dari 7 kali. Minimal 7 kali, harusnya lebih ya. Jadi 8 kali gitu. Minimal ya. Lalu apa yang dilakukan? Membuat penelitian terkait permasalahan dan solusinya. Jadi mirip skripsi mini, teman-teman. Ya, skripsi mini. Kalau untuk yang magang langsung itu membuatnya seperti model laporan harian begitu ya. Jadi nama perusahaannya, kemudian bergerak di bidang apa industrinya ya, kemudian juga fakta-fakta tentang perusahaan tersebut. Lalu nanti dimasukkan hasil dari kegiatan magang ya, jadi kegiatan magang langsung di perusahaan tersebut. Kemudian juga hasilnya apa ya, apa yang bisa didapatkan dari perusahaan magang, apa yang bisa teman-teman pelajari, itu untuk magang langsung. Tapi kalau magang riset nanti bisa diceritakan di UMKM ini permasalahannya seperti apa ya, kemudian membuat penelitian terkait permasalahan. Luaran magang riset itu mahasiswa berkontribusi bagi UMKM yang dikunjungi ya. Jadi mengunjungi itu bukan hanya sekedar mengunjungi, teman-teman minta waktu untuk observasi ya, 2 jam atau 1 jam ya, setiap kali ke instansi tersebut ya, kita lihat seperti apa. Nah itu kan butuh izin ya, izin penelitian ya. Izin penelitian saat ini suratnya sama dengan surat pengantar magang ya, karena kita akan melakukan satu bentuk perbaikan begitu ya istilahnya ya, dari sisi teman-teman. Nah 7 kali ini artinya terus kok enak ya gitu kan, mungkin ada yang merasa begitu ya.
tapi tuntutan untuk outputnya itu lebih besar. Ya, contohnya misalkan kalau pemasaran ya membuat poster, misalkan SOP, alur diagram, buku panduan, aplikasi, sistem, atau bisa juga melakukan pelatihan UMKM tersebut. Kalau melakukan pelatihan ada slideshow-nya misalkan ya. Nah, itu bisa dijadikan luarannya untuk magang riset. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan magang riset? Ya, jadi kemudian instansi untuk magang riset itu adalah perusahaan yang kecil, tidak berbadan hukum, dan memiliki pegawai minimal tiga orang. Ya, jadi untuk magang riset itu bisa dilakukan seperti itu. Saya harap karena sudah menjadi pilihan teman-teman, misalkan ada yang startnya bahkan sebelum magang ini diumumkan, ya, sehingga teman-teman harus konsekuen, ya. Jadi misalkan kalau memang nanti tidak diperbolehkan untuk magang di luar kota, ya, maka silakan dipindahkan, ya, baik itu magang langsung atau magang riset, seperti itu. Nanti dosen pembimbing, komunikasinya dengan dosen pembimbing saja untuk apa namanya, yang konfirmasi dosen pembimbing ke saya itu, ya, itu tidak perlu lagi kalau ada perubahan, ya. Jadi kalau ada perubahan kan dosennya kan sudah bersedia, intinya begitu. Kalau ada perubahan tempat magang, jadi langsung dikonsultasikan, diberitahu ke dosen pembimbingnya masing-masing. Ya, jadi produk yang saya ketahui adalah nilai dari dosen pembimbing dan juga nilai dari perusahaan. Tapi kalau ada pergantian, perubahan, maka dosen pembimbing harus mengetahui. Jadi misalkan ketika teman-teman menyampaikan untuk bimbingan, ya, misal di PTA, ya, kemudian, ya, baik, mohon maaf ya, tadi saya terputus. Nah, ini masih ngerekord tidak ya? Nanti saya coba lihat lagi, ya. Tadi saya di mana? Perubahan, ya. Perubahan perusahaan atau objek magang tidak masalah, ya, selama dosen pembimbing tahu. Suara saya terdengar, ya? Terdengar. Lalu apa lagi, ya? Ini instansi. Ya, teman-teman mungkin kalau ada yang sudah melihat beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan Udinus, itu ada beberapa yang saya hapus karena tidak sesuai dengan kategori, dan juga ada beberapa kita tidak ingin mahasiswa untuk magang di tempat itu, ya. Jadi mohon diperhatikan, ya. Kalau ini perusahaan yang bekerja sama di Udinus, lebih baik yang ini, ya, yang saya sampaikan saat ini, kalau memang ingin mencari tempat magang atau masih mencari tempat magang, ya. Jadi di sini ada PT-PT-nya, silahkan dicatat, atau mungkin kalau berminat langsung saja menghubungi CP-nya, ya, kontak person yang ada di layar teman-teman. Layar saya terlihat kan, ya, perusahaan instansi itu, ya. Oke, kemudian apa ada lagi yang ditanyakan? Ini mengenai pembimbing, yaitu ada 2 pembimbing, ya, pembimbing akademik dan pembimbing lapangan. Jadi akademik itu, ya, dosen, kemudian lapangan itu mentor magangnya. Ya, jadi nanti
penilaiannya 50% dari mentor magang masuk sebagai UTS dan juga 50%-nya masuk sebagai UAS-nya. Ya. Ini kegiatan pramagang saya rasa cukup jelas. Grup magang dan LMS pembekalan tentunya ya saya akan mengingatkan melalui Kulino. Ini hanya pendukung saja teman-teman. Slide ini hanya pendukung. Jadi Kulinonya kalau dibaca dengan apa namanya seksa akan memahami alur. Mungkin saya bantu buka ya untuk Kulinonya. Jadi kalau ada apa-apa yang teman-teman bingung ya, kemudian harus tanyakan, baca dulu di Kulino, baru kemudian kalau tidak ada poin-poinnya di situ ya, boleh ditanyakan ke saya. Terlihat slide Kulinonya? Terlihat, Pak. Di sini ada cek. Oh ya, maaf ya suara saya agak putus-putus. Jadi saya ulangi ya, ini adalah Kulino. Kalau ada apa-apa terkait dengan magang yang harus mungkin teman-teman bingung, maka kembalikan ke Kulinonya. Ya, Kulino itu sudah mencakup alur dari magang ini ya seperti apa. Saya ya, Mas Tegar, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, sebelumnya izin bertanya Pak, kalau untuk yang mengikuti MBKM itu bagaimana Pak? Oke. MBKM-nya apa? Yang kemarin Kampus Merdeka itu. Oke, konversinya magang. Iya. Ya, nanti saya list ya untuk mahasiswa yang konversinya magang. Saya tetap membutuhkan laporan, Mas. Jadi laporannya tapi tidak seperti teman-temannya yang di sini magang reguler. Jadi laporannya itu adalah hasil dari tugasnya Mas selama melaksanakan MBKM tersebut. Ya, bisa jadwalnya ya. MBKM-nya online atau offline, Mas? Online, Pak. Online ya. Nah, itu kan ada jadwalnya toh, Mas. Itu nanti disatukan ke dalam satu laporan, kemudian per sesinya misalkan ada tugas ya, di sesi berapa tugasnya kirimkan juga ke saya. Gitu ya, Mas. Berarti dibikin proposal gitu ya, Pak? Atau cuma laporan? Dibuat laporan-laporan saja. Kalau misalkan ada banyak file begitu, dimasukkan ke dalam satu file, tapi diurutkan tanggalnya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Maaf, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan Mbak Aulia. Jadi yang itu MBKM itu nanti yang ditugas-tugasin itu dijadikan satu file gitu, Pak? Atau gimana? Iya, dijadikan satu file. Kemudian laporannya ke saya ya berupa link saja ya. Nanti saya akan lihat di situ kalau ada hal-hal yang harus ditambah, nanti saya tanya ke mahasiswanya. Kalau tidak ya berarti saya bisa konversi. Gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk Mbak Aulia saya mau tanya, untuk MBKM itu apakah Mbak Aulia tahu nilainya ya kalau dari penyelenggaranya? Saya itu, Pak, ikut MBKM yang COE Udinus. Oh, COE ya. Iya. Oke, berarti ada formnya juga ya untuk Ada, Pak. ada penyelenggara kan menilai juga kan? Iya, ada. Ya, itu nanti dimasukkan jadi dijadikan satu. Jadi saya bisa masukkan itu ke kayak nilai mentornya gitu loh, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya, mungkin kemarin saya belum ada teman-teman yang WA, kemudian saya belum balas ya, mohon maaf ya.
Tapi nanti saya coba kalau memang saya tidak balas-balas, tolong diulang saja chatnya, nggak masalah. Dan juga selanjutnya saya harap itu teman-teman bisa mencari dosen pembimbing ya. Artinya dosen pembimbing kan sudah ada listnya. Ya. Memang ada beberapa dosen yang teman-teman itu kadang-kadang ya pengennya sama Pak A ya atau Ibu B. Tapi semua yang kita daftarkan itu saya rasa sudah semuanya berpengalaman ya. Dan juga kalau bisa itu saya dapat yang terakhir-terakhir gitu ya. Jadi kalau di tanggal nanti jelek-jeleknya misalkan tanggal 15 belum dapat tempat magang, maka saya kan koordinator harus mengambil alih ya. Kalau bisa saya mahasiswa yang seperti itu. Jadi silakan saya kembalikan ke ini ya, pembimbing yang lain duluan begitu. Kalau saya malah nggak ada sisa ya malah nggak apa-apa. Tapi kalau nanti mendekati tanggal 15 ternyata masih ada yang belum dapat dosen pembimbing, itu kan menjadi masalah. Maaf Pak, izin bertanya. Untuk tadi yang pelaporan misalnya kayak yang program MBKM, kebetulan saya juga MBKM, itu tuh sejenis, tadi kan pelaporan tugas nih Pak? Iya, pelaporan tugas. Itu sejenis kayak logbook atau pelaporan yang bentuknya lain? Ini aja Mbak, jadi dokumen-dokumennya. Ya, MBKM itu misalkan ada jadwalnya kan? Ya, jadi jadwalnya itu ditaruh di satu folder. Kemudian nanti kalau Mbak Nadila ada mengerjakan tugas apa gitu ya, masukkan saja di folder tersebut gitu. Baik Pak, terima kasih. Tapi kalau misalkan mengerjakan dalam LMS ya, kadang-kadang kan ada yang pakai web ya ngerjainnya itu, nanti dijadikan laporan aja, nggak perlu dikirim. Kadang-kadang kan ada yang gini Mbak, kadang-kadang ada yang tugasnya itu kan di ini ya, di web gitu. Nanti jawab terus di web. Nah, webnya itu nggak perlu dikirim ke saya. Gitu. Baik Pak. Tugas yang berupa filenya aja. Baik. Terima kasih. Jadi ada disuruh mengumpulkan file, yaitu kumpulkan, jadikan satu ke saya. Intinya ada dokumen laporan awal itu ya jadwal. Kemudian yang harus ada lagi itu ya dari pihak penyelenggara, apakah memberi nilai atau itu hanya sekedar ya sudah selesai ya selesai gitu. Ada evaluasi atau tidak. Maka dokumen evaluasi itu saya butuhkan sebagai dasar membuat nilai konversi. Ya, jadi kan ini bukan enak-enakan ya MBKM, terus mentang-mentang MBKM kok jadi nggak dapat pembimbing ya, tidak menjalankan magang. Nah, tapi kan tetap ada kegiatan pengganti. Maka saya butuh tahu kegiatan penggantinya seperti apa. Baik, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan lagi? Dokumen pengantar, proposal saya rasa sudah paham semua ya. Jadi kalau proposal itu jika dibutuhkan, proposal itu sebetulnya sama dengan mirip dengan form rencana kerja dan proyeknya. Jadi kalau ini kadang-kadang perusahaan minta proposal, maka kumpulkan proposal. Tapi kalau misalkan perusahaannya itu tidak minta, maka kita serahkan form rencana kerja dan proyek. Itu untuk supaya di ACC, oh ternyata mau ngapain sih mahasiswa di instansi kami begitu kan? Ya, itu silakan disampaikan ya form rencana kerja dan proyek magang. Nah ini saya rasa kalau scrolling sesuai alurnya, maka teman-teman itu tidak akan kesulitan ya. Dokumen tahap awal yang harus dikumpulkan apa saja, deadline-nya sudah jelas
ya maka tinggal dibaca. Ya, dan juga jangan lupa ya, ketika meminta tanda tangan dari perusahaan itu harus ada capnya. Ya, jadi tanda tangan dan cap, tidak bisa hanya tanda tangan saja. Pak, kalau perusahaan atau UMKM tersebut tidak punya cap, itu nanti masuk menjadi kontribusi teman-teman, ya entah misalkan dibikinkan cap, tapi harus sesuai dengan ketentuan ya, artinya instansi itu harus mengetahui bahwa teman-teman itu menawarkan membuat cap misalkan, ya. Karena ini nanti akan saya cek, selain mengecek ada filenya ya, ada filenya di sini, bisa upload dokumen magang, saya juga akan cek dalamnya. Ya, kalau ada yang belum kalau sudah ada yang tanda tangan tapi belum cap, atau yang sudah dicap tapi belum tanda tangan dan lain sebagainya, maka saya akan umumkan. Silakan Mas Tegar. Pak, izin bertanya, misalnya kan tadi udah izin itu berarti nggak usah absen di Kulino ya Pak, atau tetap absen? Udah apa? Nggak usah absen. Kapan? Sekarang? Iya. Oh, ini nanti ada ininya ya, presensinya ya. Nah, ini karena sudah jam 2 ya, maka saya sampaikan saja presensinya. Silakan ya kalau mau presensi di situ. Nah, nanti teman-teman tetap akan ada pembekalan lagi ya. Jadi ini nanti dibaca saja. Kalau ada yang belum jelas, mungkin memang waktu kita terbatas dan juga cara pertemuan kita yang online ini kadang-kadang ada informasi yang ada kurang jelasnya ya, maka bisa ditanyakan kepada saya. Tapi memang harus mengikuti aturan. Ya, aturan main magang ya seperti ini ya, tolong dilakukan. Mahasiswa itu kadang-kadang memang ingin memulai magang duluan, tapi tanpa tahu bahwa ternyata ada perubahan terkait dengan rencana-rencana magang dan lain sebagainya. Ya, idealnya memang tidak berubah 2 tahun, 3 tahun itu masih sama begitu ya, atau 2 semester minimal ya. Tapi memang ini sudah diumumkan sejak sebelumnya ya, sejak jauh-jauh bahwa akan ada perubahan di dalam magang ya. Jadi setiap semester itu tentunya akan berbeda. Selanjutnya ya. Izin bertanya. Ini saya itu sudah diterima magang di perusahaan koran. Nah, saya sudah memberitahu kalau konsentrasi saya itu kan operasional. Namun saya itu ditempatkan di bagian akuntansi keuangan begitu. Apakah saya perlu kayak ganti perusahaan atau gimana ya Pak? Oke, untuk namanya ganti perusahaan itu kan lebih susah ya Mbak, daripada kita harus mengikuti alur main mereka begitu kan. Jadi kalau saran saya ya tetap di dalam divisi tersebut, tapi nanti ketika laporannya membuat misalkan kalau operasional itu ya misal SOP atau perusahaan koran itu penjelasannya dan lain-lain itu ya penjelasannya dioperasionalkan gitu loh. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi tugas dan fungsi misalkan tugas. Pak izin bertanya, manajemen keuangan. Untuk ya. hasil rekodnya nanti di-share nggak ya Pak? Oh iya Mas, ini tapi tadi 2 kali kan saya keluar ya, saya nggak tahu itu kalau hasil rekodnya seperti apa. Ya, nanti kalau sudah saya stop, tetap saya share gitu ya. Kalau
jadi satu recording. Ya, baik Pak, terima kasih. Teman-teman tolong ya, jadi ini pesan saya terakhir, magang itu banyak administrasinya. Pertama, magang itu banyak administrasinya. Kedua, melibatkan dosen. Ketiga, melibatkan pihak eksternal. Maka idealnya adalah teman-teman itu kalau bilang ke dua pihak tersebut ya, baik itu dosen mau ganti perusahaan, kasih tahu baik-baik pada perusahaannya, kasih tahu baik-baik pada dosen pembimbingnya. Jangan sampai dosen pembimbing tidak tahu apa-apa, tahu-tahu teman-teman sudah ganti perusahaan misalkan, ya. Atau kalau ada apa-apa seperti ini, misalkan tadi Mbak Farisa ya, konsentrasi di internasional, tapi ketersediaannya tidak ada untuk di operasionalnya, tapi ternyata ditaruh di keuangan. Maka itu sebaiknya dikomunikasikan ke siapa? Tentunya ke dosen pembimbing dulu. Ya, biasanya nanti dosen pembimbing akan mengarahkan mengenai misalkan ya sudah tidak apa-apa atau seperti apa ya. Kemudian buatkan saja alur operasionalnya, misal seperti itu. Ya. Dan juga teman-teman sebetulnya konsentrasi itu hanya untuk memudahkan memilih dosen pembimbing. Kalau misalkan teman-teman dirasa kok konsentrasi saya nggak ada ya di mana di list dosen pembimbing, maka boleh mencari yang terdekat, konsentrasi terdekatnya. Misalkan pemasaran itu tentunya dosen masih bisa handle untuk yang operasional. Sebetulnya dosen itu bisa semua teman-teman. Ya, maksudnya ya keuangan, tapi kan ada yang spesifik. Saya rasa tentu teman-teman mau ya kalau memang konsentrasinya keuangan ya dipegang oleh dosen yang paham tentang keuangan kan gitu ya. Jadi konsentrasi, jangan kemudian melihat list, oh saya berarti nggak boleh mengambil misalkan konsentrasi saya operasional, berarti saya nggak boleh meminta tolong ya untuk dibimbing, itu tidak juga ya. Tergantung semua, nantinya tergantung dosennya itu sendiri. Kalau dosennya mau membimbing, bersedia ya tidak masalah. Itu ya. Apalagi kalau magang reguler itu kan sifatnya hanya pelaporan yang template-nya itu sudah ada gitu. Beda dengan nanti riset ya. Riset yang UMKM dia harus lebih lebih detail ya, kemudian juga ada alurnya ya, ceritanya itu seperti apa begitu. Nah, itu nanti bisa dengan dosen pembimbing. Itu kira-kira. Izin bertanya Pak Unan ya, mengenai silakan, absen, statusnya sudah diterima magang sama belum? Nah, ini kan saya masuknya masih bulan Oktober dan belum ngasih surat pengantar dan sebagainya, itu saya milihnya belum atau sudah ya Pak? Tapi sudah pasti diterima. Ya itu Pak, tinggal ngajuin surat pengantarnya saja sih Pak. Oh, ini belum ke sana lagi ya Pak. Oke, kalau sudah pasti diterima, tulis sudah ya. Karena kadang gini ya, mungkin ada orang tuanya Mas Fahmawan atau saudaranya ya di satu tempat yang ya sudah kamu magang di sini aja, itu nggak apa-apa Mas. Jadi silahkan ditulis sudah kalau memang pasti. Kalau belum mau nyari-nyari dulu ya belum diterima gitu nggak apa-apa. Baik Pak, terima kasih. Saya ingin Pak. Ya silakan Mas Leo. Ini Pak, ini terkait absensi itu kalau di Siadin itu nanti masuknya per hari Sabtu nanti absen di Siadin atau Kulino atau memang? Oh enggak, ini nanti kan saya yang itu ya. Itu kan hanya kalau untuk magang
ya, pembekalan itu memang ada absen. Nah, saya itu bisa rekapnya dari sini nanti kan sudah saya kirim Google Form-nya. Karena saya mau tanya dulu nih, ada beberapa hal kan yang saya tanyakan, nah, maka saya pakai Google Form, nanti paling saya Google Form-nya. Itu ya, Mas. Berarti tidak ada di kayak Yatin atau Kulino gitu ya, Pak? Tidak ada, nanti kalaupun ada nanti full masuk begitu ya. Ya, karena Pak, terima kasih, karena Pak. kan inti dari magang itu kan di lapangannya, bukan di absensi saya ya. Tapi kalau nanti misal ada yang bertanya lagi ya, loh, saya kan bisa balikin gitu. Kemarin ikut nggak? Gitu. Kemarin pembekalan bagaimana? Misalkan. Itu ya, Mas Leo. Oh iya, Pak. Berarti absensinya pas di pembekalan itu ya, Pak? Ya, di form itu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Apa ada pertanyaan? Ini September 10 ya, berarti kita ketemu lagi kalau bisa 10 Oktober begitu ya. Nah, selama itu kan berarti nanti saya awal-awal Oktober itu kan berarti harusnya sudah fix dosen pembimbingnya. Ya. Kita lihat lagi progresnya nanti apakah yang tadi yang sudah diterima magang itu lebih banyak lagi atau bagaimana. Jadi saya trackingnya dari situ. Gitu ya. Jadi tiap bulan kita akan ada pembekalan seperti ini. Karena nanti laporan akhir itu butuh Turnitin. Nah, nanti paling saya kasih tutorial Turnitinnya juga ya. Turnitin untuk memeriksa dokumen magangnya apakah plagiasi atau tidak. Itu kan butuh pembekalan. Ada pertanyaan lagi mungkin terkait magang? Mungkin sudah cukup, Pak. Ya, sudah cukup. Jadi saya kalau ini recording lengkap saya bisa serahkan ya untuk menjadi apa namanya, tidak terdengar dengan jelas ya pembekalan saya. Baik, kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih teman-teman atas waktunya di akhir pekan ini ya, 1 jam. Jadi saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.